Oke. Assalamualaikum Bu Yas. Waalaikumsalam, Bu Len. Maaf nih Bu Yas, Mm. boleh saya minta waktunya sebentar saja. Saya mau ngobrol sama Bu Yas. Oh, tentu, Bu Len. Ada apa nih dengan senang hati saya terima, Bu Len. Terima kasih banyak Bu Yas sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Cuma 10 sampai 15 menit aja Bu Yas. Saya Um, juga senang, Bu Len, mau berbagi dengan saya atau bercerita dengan saya. iya nih Bu Yas. Mm. Begini nih Bu Yas. Akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid yang eh, kurang memahami tentang konsep penjumlahan. Saya bingung nih Bu Yas menghadapi situasi seperti ini. Saya nggak tahu mau ngapain lagi di kelas satu ini. Bingung saya. Oh gitu ya, Bu Len. Kira-kira menurut Bu Len nih, harapan dari obrolan kita siang hari ini untuk apa nantinya? Saya berharap nih Bu Yas setelah saya Mm. bercerita dengan Bu Yas, menyampaikan unek-unek yang ada di kepala saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar murid-murid saya ini eh, kembali termotivasi untuk belajar dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Len, apakah Bu Len nanti bersedia untuk menjalankan apa yang telah kita cari ini? Tentu Bu ya, saya bersedia sekali. Wow, bagus Bu Len. Bisakah Bu Len ceritakan permasalahannya seperti apa yang sedang Bu Len hadapi? Oh, begini. Oh, di kelas saya Hmm. ada beberapa murid yang kesulitan dalam menjumlah bilangan yang sederhana. Kalau di kelas satu ini kan penjumlahannya baru bilangan yang satu angka 5 tambah 2 itu ada beberapa yang kurang memahami. Padahal nih Bu Yas ya, Hmm. saya sudah menggunakan berbagai macam cara nih agar siswa dan murid saya ini bisa paham dan mengerti dengan apa yang saya ajarkan. Tapi kenyataannya Bu Yas, oh, mereka tetap kurang mengerti. Terbukti dengan asesmen sumatif yang kemarin yang barusan ini Bu Yasnya nilainya agak kurang yang saya harapkan. Jadi saya bingung mau ngapain. Oh gitu, jadi itu masalahnya ya Bu ya. Ada beberapa murid di kelas Bu Len ini kurang mengerti dalam pembelajaran penjumlahan ya, yang Bu Leni Iya, ajarkan. Kira-kira begitu ya Bu Leni permasalahannya? iya begitu Ada Bu beberapa Yas. murid yang kurang mengerti dalam pembelajaran penjumlahan. Ya, Iya. apa yang membuat murid tersebut kurang paham dalam penjumlahan Bu Len? Mungkin Bu Leni bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya? Hmm, kalau saya perhatikan ya Bu Yas, sebelum kita melaksanakan sumatif ini saya perhatikan mereka kesulitan karena belum sepenuhnya memahami konsep dasar angka dan juga mungkin saya terlalu cepat dalam mengajarkan materi ini sehingga mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan di kelas. Oh, begitu. Kira-kira menurut Bu Len ini, apa sebabnya itu beberapa murid di kelas Bu Len ini kurang mengikuti pembelajaran yang Ibu Len berikan gitu? Oh, mungkin bisa jadi ya Bu Yas, karena Mhm. metode kali ya Bu Yas, metode pembelajaran yang saya berikan ini kurang tepat dan efektif untuk murid saya. Sehingga mereka kurang menarik perhatian mereka. Mereka jadi kurang termotivasi di dalam kelas dalam pembelajaran saya. Menurut Bu Len bagaimana metode yang baik untuk digunakan kita ketika mengajar di kelas Bu Len? Oh, waktu itu Bu Yes, saya menggunakan metodenya sih metode biasa, metode ceramah. Saya selingi dengan
Saya menggunakan memperkenalkan penjumlahan itu menggunakan tangan yang setiap hari yang mereka pakai, terus pensil yang ada di samping mereka, serta pernah saya suruh mereka bawa sedotan. Ada beberapa 10 sedotan suruh bawa dari rumah mereka. Seperti itu Bu Yas. Oh, sudah dilaksanakan metode seperti itu ya. Jadi Ya. menurut Bu Len metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Bu Len. Kalau itulah Bu Yas masalahnya. Kalau kira-kira kalau antara 1 sampai 10 berapa metode ini bisa ratingnya gitu? Awalnya sih Bu Yas ya, metode yang saya berikan itu yang namanya anak kelas 1 ya Bu Yas. Mereka antusias sekali. Mereka semangat sekali awalnya. Semangat sekali dalam pembelajaran. Kalau kira-kira di rating itu kira-kira 7 lah Bu Yas. Sudah bagus itu Bu Len, lumayan 7 kan. Baik Bu Len. Jika kalau boleh saya simpulkan ya, penyebab dari permasalahan ini karena muridnya yang menyebabkan kurang paham dengan penjumlahan. Betul seperti itu ya Bu Len? Iya. Kira-kira solusi apa yang dapat Bu Len lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sepertinya saya harus merubah metode pembelajaran saya di dalam kelas. Baik Bu Len, itu mungkin keputusan yang sangat tepat sekali. Ya. Iya. Lalu sekarang apa rencana Bu Len ini yang akan Ibu lakukan? Rencananya ya Bu Yasnya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi. Nanti kan saya akan cari di YouTube bagaimana metode pembelajaran yang variatif. Tentunya menyenangkan bagi murid-murid saya di kelas. Sehingga mereka kembali termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Terus lagi ya Bu Yas, saya pengen menggunakan metode teknik pairing. Itu teknik berpasangan. Jadi mereka berdua berpasangan. Jadi mereka bekerja sama untuk memecahkan masalah penjumlahan. Dengan cara ini mungkin mereka saling membantu dan memahami konsep. Mungkin seperti itu Bu Yas. Luar biasa sekali itu Bu Len. Selain itu hal apa lagi yang akan Bu Len lakukan ini? Mungkin kalau tadi tekniknya mungkin saya bisa menggunakan berbagai sumber belajar Bu Yas dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid saya. Oh ya selain itu ya Bu Yas, saya mungkin akan mencoba memberikan metode permainan. Nah, jadi sambil belajar sambil bermain, contohnya seperti permainan dadu, di mana dadu ini kita lempar dan siswa itu diberikan di punggungnya ini nomor apa namanya angka-angka. Nanti kita kocok dadunya, angka berapa yang keluar mereka maju, nanti kita juara lagi. Seperti itu Bu Yas, sehingga bisa menarik mereka kembali untuk belajar. Wah, itu menurut saya ide yang bagus dan menarik juga itu Bu Len. Kira-kira kapan nih Bu Len melaksanakan rencana ini lagi? Insya Allah Bu Yas, rencananya nih ya Bu Yas ya, karena kita sudah selesai sumatif. Insya Allah setelah selesai sumatif ini saya akan coba melaksanakan itu. Oh, baik Bu Len. Setelah obrolan kita pada siang hari yang hangat ini Bu Len, kesimpulan ini Bu Len ini yang Bu Len dapatkan dari obrolan kita ini apa nih? Yang bisa membantu Bu Len? Iya nih. Iya nih Bu, ternyata saya dapat setelah saya bercerita, setelah saya menyampaikan unek-unek saya yang ada di kepala saya ini rasanya mau pecah, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi saya harus lebih peka lagi dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan ini. Menyiapkan berbagai sumber pembelajaran dan media pembelajaran sehingga murid-murid itu lebih termotivasi dalam pembelajar dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Mungkin begitu Bu Yas. Insya Allah bagus sekali tuh Bu Len.
Sekarang Bu Leni sudah menemukan solusi dari masalah Bu Leni. Apakah Bu Leni sudah merasa senang, lebih baik sekarang? Alhamdulillah lega rasanya. Saya sudah terasa lega sekali. Terima kasih banyak Bu Yas sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan cerita saya, sedikit cerita saya. Mungkin Bu Yas juga punya masalah, tapi saya selalu bercerita. Terima kasih banyak Bu Yas sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Len. Jadi sering cerita Ya, lagi, saya tunggu cerita berikutnya. Semoga dapat ya, solusi sama, kita sama-sama ya. ya, sama-sama Bu Yas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Yas. Waalaikumsalam.